Halo teman-teman, selamat datang di channel Tarot Energi. Hari ini yang ditarotkan adalah kemana orang yang kamu fokuskan akan membawa kamu pergi. Kemana orang yang kamu fokuskan akan membawa kamu pergi. Kamu yang dibawa pergi sama dia ini ya, tentu dia adalah orang yang spesial di hati kamu. Orang yang bisa dibilang kamu suka dan kamu cinta. Dia mau ngajak kamu pergi kemana. Pergi ini maksudnya pergi buat sebentar doang, atau pergi untuk jangka waktu yang lama. Kita akan lihat ya, apa yang bisa dibaca dari tarot ini, dari yang ditunjukkan. Kita mulai. Oke, ini orang yang kamu fokuskan itu pengen ngajak kamu ke kampung halamannya dia. Ya, dia pengen ngajakin kamu itu untuk mungkin di kampung halamannya dekat dengan pantai ya, dekat dengan laut. Atau mungkin kalau jauh dari pantai, jauh dari laut, dia tuh pengen ngajak kamu melakukan sesuatu yang pas dia masih kecil dia sering lakukan gitu. Mungkin kayak mancing ya, terus juga naik kapal ya, dan lain-lain. Dan di kampung halamannya itu juga dia suka ya, mungkin dengan ibadah, mengunjungi tempat-tempat keramat ya. Dan dia pengen ngajakin kamu tuh untuk bareng sama dia, melakukan hal itu bersama ya sama dia. Dan kalau sampai dia berani ngajakin kamu sedalam itu, artinya dia mulai mengizinkan kamu untuk masuk ke ranah sensitif. Masuk ke ranah yang paling dalam di hidupnya dia. Dia percaya sama kamu, dia yakin kamu tidak akan punya pikiran yang berlawanan sama dia kalau dia ngajakin kamu ke kampung halamannya dia. Dan tentu ya, apa yang dia berikan ya ketika teman-teman sudah ikut sama dia di sini, ya yang diberikan itu bisa berupa materi ya, bisa juga bukan sesuatu yang sifatnya materi, namun ada yang diberikan sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih dan tanda bahwa dia udah totalitas sama kamu. Itu. Dan bicara masalah Kak, tapi dia imannya kuat nggak ya? Dia bisa berubah nggak ya? Kalau aku perhatiin di kartu Fertile Foundations yang Be Deceived dan juga Energize Your Life, orang yang kamu fokuskan ini adalah orang yang mendambakan cinta yang setia. Cinta yang ya udah satu untuk selamanya kalau bisa. Kalaupun harus berganti orang baru, yang lama harus selesai baru ganti yang baru. Aku lihat dia tipe seperti itu. Yang ditunjukkan seperti itu ya dari tarotnya. Kita lihat gimana reaksi kamu saat kamu diajak begitu. Oke, di sini kayak di depan kayak ngeiyain dan di belakang kayak aduh ragu nih itu teman-teman. Nah, kalau seandainya orang yang kamu fokuskan di sini nge-push banget ya, agak maksa banget, kayak ibaratnya kayak sebenarnya kayak nggak begitu pengen ya, terus karena dia terus ngebujuk, ya nggak sempet ngomong enggak, ya tahu-tahu udah ya udah jalan aja gitu. Dan dia tahu nggak kalau seandainya teman-teman itu kayak nggak mau ngelihat dari reaksi wajah ya, ngelihat dari apa yang teman-teman lakukan, ini dia ngerasa kayak kok kayak teman-teman nggak happy nih, kok teman-teman kayaknya nggak semangat gitu. Dan di sini apakah dia akan berpikir kok teman-teman sebenarnya nggak pengen ikut? Ya dia tahu itu, tapi dia pengen. Lah Kak, berarti ini agak ego nggak sih? Well, ya ego ya teman-teman. Ini ego. Dan rasa ego di sini tidak ditanggapi dengan negatif oleh orang kamu fokuskan, karena dia merasa niat dia baik. Dia pengen punya hubungan lebih dalam lagi sama kamu. Dia tahu kamu suka sama dia. Itu. Dan kalau aku perhatiin di sini teman-teman, kalau kamu nggak pengen sama dia, aku yakin kamu udah nolak senolak itu. Sorry enggak itu. Cuman aku tidak merasakan di sini ya ada energi kamu menolak. Kamu kayak nggak mau, itu pun kamu nggak ungkapin. Seolah kamu jaga perasaan dia, kamu nggak pengen dia kecewa. Nah ini juga nggak baik sebenarnya ya teman-teman. Kalau seandainya nggak mau, harus berani untuk bilang enggak. Kak, kalau seandainya dia bilang enggak, terus tiba-tiba dia jadi kayak benci atau dia minta putus gimana dong? Itu menurut aku udah bukan hubungan cinta sih kalau kayak gitu. Kalau seandainya bilang enggak ya, dia harus menghargai, menghormati.
Kalau sampai dia nggak suka, dia benci, dia marah, nah ada dua kemungkinan. Antara kita tuh sering banget nerima pemberiannya dia, kita sering banget ya, teman-teman sering banget terima pemberian dia, jadi saat kamu nolak dia nggak terima. Yang kedua, memang dia punya karakter yang kalau dia mau apa tuh dia harus turutin, karena terbiasa dia mau apa langsung diturutin. Sekali nggak diturutin jadi kayak gitu. Gitu. Dan kalau seandainya ternyata dia tidak karakternya seperti itu, dan teman-teman pas udah berkunjung kayak ya udah gitu, toh juga sama dia happy sih selama sama dia ya kak, gitu. Ya udah, jalan aja gitu. Yang dilihat bukan tempatnya tapi siapa yang ada di samping kamu itu. Nah itu tiga kemungkinan itu. Sekarang kita lihat kalau kamu nih teman-teman, kamu yang ngajakin dia, kamu ngajakin dia kemana? Coba kita lihat. Aku izin untuk taruh di atasnya ya teman-teman. Oke, ini connect with past loved ones, lalu ada be thankful. Oke, ini kalau seandainya teman-teman pengen ngajakin dia ke tempat yang gak banyak orang ya, misalkan ke tempat wisata tapi tuh gak rame, itu mungkin di sini teman-teman entah ya hubungan kalian ini hubungan yang baru atau kalian hubungannya udah lama banget karena udah kesering banget tempat yang rame, jadi pengen ke tempat yang lebih tenang. Tetap harus ada orang ya teman-teman kalau bisa, tapi jangan terlalu ramai aja ya, supaya mungkin lebih leluasa ya interaksinya itu. Kalau tenang kan kayak suara lebih terdengar jelas ya, vibes-nya pun juga nggak terlalu padat. Nah, terus di mana dong tempat itu? Ini adalah tempat yang teman-teman itu pengen banget. Ya, jadi ini bukan kampung halaman, tapi memang tempat yang sebelumnya teman-teman pernah kunjung ke sana. Misalkan teman-teman suka pergi ke Labuan Bajo, ke Lombok ya. Teman-teman suka ke tempat-tempat yang dimana tempat itu bisa ngehealingin teman-teman. Misalkan teman-teman yang suka main ke Ubud, Bali ya, atau tempat-tempat lainnya ya, tempat wisata lainnya, pengen banget ke sana yang biasanya teman-teman pergi sendiri. Kalaupun nggak ada yang nemenin ya udah teman-teman kayak bersedia pergi sendiri. Tapi kalau sudah ada doi, kalau sama dia ya jadi lebih banyak warna nggak sih? Oke, jadi ini pun juga teman-teman nggak maksa dia untuk ikut, dan juga kayak mikir-mikir mau ngajak dia nggak ya, itu pengen apa enggak ya. Mungkin dia sempat nanya duluan, dia sempat kayak ngide sampai dia nanyain kamu, akhirnya kamu jawab. Jadi kamu nggak sempat ngajak dia gimana, mungkin kayak yang ya udah beb, main kesana aja boleh deh gitu. Kita lihat lagi dari kamunya ya, masih ada lanjutannya. Oke, di sini teman-teman senang ya kalau seandainya ternyata dia mau, terus juga teman-teman yang nggak berpikir untuk ngajak dia, jadi kayak ya udahlah coba dulu gitu. Karena ya jadi ada dua hal yang membahagiakan. Pertama orang difokuskan, dan kedua tempat yang teman-teman suka. Jadi kayak double happy ya teman-teman, double happy. Ternyata saat udah berkunjung ke sana, bener ya, kemana-mana sekali ngelihat wajah doi seneng ya, lagi bersama doi seneng, terus ke tempat tersebut happy lagi, tambah ada si pasangan, jadi double happiness. Ini nggak bisa menurut aku tuh, aku nggak tahu gimana ungkapin dengan kata-kata, tapi hanya bisa dirasakan dengan aku kasih ilustrasi ya, seolah kita tuh lagi seolah lagi naik kapal gede, suasananya lagi sore hari, terus mataharinya tuh lagi sunset, lagi mau terbenam, udaranya tuh seger banget teman-teman. Terus berdiri sambil ngeliat sunset, udara seger, itu wow, itu happy banget teman-teman rasanya, happy banget. Ini di atas laut ya teman-teman, happy banget ya. Terus disediain juga ada minuman yang hangat ya, hangat tapi nggak asem ya, minuman yang hangat. Dan di samping itu sambil cheers sama si doi itu. Wah, itu keren banget teman-teman, keren banget ya. Nah, kalau kalian saling cinta,
itu feel-nya tuh dapet banget, double banget dapetnya. Itu yang akhirnya sempat nggak ada ide ke arah tersebut. Tiba-tiba banyak hal-hal yang menggembirakan terjadi bertubi-tubi saat dia ikut sama kamu ke tempat yang kamu tuh pengen. Ya, kita lihat gimana respon dia. Di balik bahagianya kamu, dia ngerasa bahagia juga atau kepaksa ya. Coba kita lihat. Oke. Di sini dia kayaknya tidak memperdulikan dimanapun itu deh. Dia fokusnya sama kamu aja nih teman-teman. Dia fokusnya sama kamu aja. Dia senang bisa interaksi sama kamu. Kayaknya udah lama banget ya dia suka sama kamu. Udah lama banget dia pengen sama kamu atau kalian udah menikah udah cukup lama. Tapi kayak feel-nya itu masih dapat banget teman-teman. Feel-nya masih dapat banget. Orang kamu fokuskan di sini pun kayak di balik ide-idenya dia tuh kayak mikir gimana caranya, pokoknya dia bisa habisin waktu sama kamu cukup lama dan berkualitas. Jadi kalau seandainya kayak dia ngajak ke suatu tempat ya, bukan tempat itu yang bikin dia happy, tapi saat dia sedang berproses sama kamu. Itu makanya kalau kamu punya ide, dia ngikut gitu. Dia nggak banyak nolak, dia nggak banyak ngasih ide. Pokoknya kalau kamu udah pengen, gas langsung. Dia nggak pengen kayak kamu berubah pikiran lagi. Kamu pengen ke sana, ya udah gas gitu. Mau kemana terserah. Karena yang dia pikirin tuh pokoknya sama kamu gitu. Ini hard wisdom ya teman-teman. All right up artinya kayak ya udah gas gitu. Nggak usah mikir panjang lebar lagi. Dan di sini terlihat ya kalau seandainya orang yang kamu fokuskan ini kayak dia cukup bertanggung jawab ya untuk hal-hal sepele itu, dia kayak menyerahkannya kepada kamu. Dia nggak mau berdebat untuk hal yang sepele. Nah, kalau seandainya di sini teman-teman udah keras sama pendirian, dia cukup cepat untuk mempertimbangkan ini akan ngerugiin dia, ini akan ngerugiin hubungan ini apa enggak. Bukan berarti dia nggak berani untuk mencela ya. Bukan berarti dia nggak berani buat ngasih pendapatnya dia kalau dia ngerasa kurang oke. Karena dia pun mungkin juga jarang banget nolak, dia jarang banget ngeyel. Sekali dia nolak, teman-teman tuh kayak udah ngerasa, oh kayaknya udah keterlaluan deh. Dia nggak pernah sih ngadu pendapat, nggak pernah ngajak debat gitu. Teman-teman soalnya tuh kayak udah punya kesadaran, oh berarti ini udah keterlaluan sih buat dia gitu. Tanpa harus ngeyel balik, seperti ada sebuah kesadaran kayak udah deh jangan dilawan, udah deh jangan diadu debat gitu. Berarti ada ego yang nggak sengaja ya, yang mungkin mendorong dia gitu. Nah jadi kayak ada kesadaran tiba-tiba. Kalau orang yang kamu fokuskan ini niatnya baik, ya dalam jangka waktu lama niatnya baik. Nah, di dirinya kita ya teman-teman, soalnya ada energi alam yang mengingatkan kita kalau dia itu niatnya baik, dia itu tujuannya baik, ya, dan dia orang yang cukup penting di hidupnya teman-teman. Terus kayak teman-teman kayak apa? Kondisi yang membuat teman-teman untuk ribut sama dia itu dihilangkan. Biasanya kalau mungkin orang lain ya bisa berdebat ya, tapi kalau sama si orang kamu fokuskan ini, niat itu kayak hilang gitu. Kayak hilang mendadak gitu teman-teman. Dan saat dia coba untuk bertanya, kalau kita nggak tahu mau jawab apa, ya nggak emosi juga. Mungkin lebih antara diem, atau nggak kayak tiba-tiba kita ngerasain apa yang orang itu rasain. Seolah kayak gawat buat dia gitu. Contoh ya, dia takut nih sama tempat ketinggian gitu. Ya udah, kalau gitu tadi mungkin pengen jawab ya, lah gimana sih, kan cuma datang ke sana aja gitu, kalau tinggi ya belajar supaya nggak takut. Mungkin pengen ngejawab kayak gitu kan, tapi kayak ngelihat perasaan dia sampai segitunya. Mungkin pengen banget ngebimbing dia supaya dia itu nggak takut ketinggian lagi suatu hari nanti. Tapi kalau dilihat dari reaksinya dia yang berlebihan, kayak jangan sekarang deh. Itu kayak ada kesadaran untuk kayaknya ini pelan-pelan aja deh itu. Ya, itu keseimbangan. Seperti ada kesadaran yang ngarahin ke arah sana. Nah, kalau dalam hubungan ini niatnya baik ya,
terus kayak niatnya baik ke satu sama lain, menjaga keseimbangan satu sama lain, alam pun menjaga hubungan kamu dan dia. Itu teman-teman, semua dimulai dari niat uh, si A ke B dan niat ke B ke A. Itu teman-teman. Salah satu niat udah baik, maka ini akan terus baik. Tapi kalau salah satu niat yang nggak baik, ada aja kayak kejadian yang ngehambat atau misahin gitu. Bukannya kayak ada yang isengin ya teman-teman, tapi alam tahu kalau seandainya ada salah satu yang tidak setuju, tapi tidak diungkapkan. Maka alam memperkuat, mempertegas itu. Jadi makanya kayak kesannya kok agak sulit kak, itu kan hubungan sama si itu tuh gitu. Padahal kayak kelihatannya dari cara dia ngomong, cara dia bersikap kok kayak udah oke. Ternyata di balik itu ada sesuatu yang mungkin teman-teman nggak tahu itu. Dan dia pun juga bersikap seperti itu karena mungkin ada kepentingan tertentu sama teman-teman. Ya sudahlah itu. Kalau kak tetap nih pengen nih kekeh sama dia walaupun dia kayak begitu. Nah, kalau seandainya dia udah berubah, alam akan ibaratnya mungkin membuat hambatan itu hilang. Tapi dengan syarat si orang tersebut itu harus mengubah niatnya dia. Itu teman-teman. Ini ibarat kayak teman-teman tuh nahan dorongan, terus sambil nahan dorongan sambil teman-teman tuh ngasih tahu dia untuk udah jangan dorong lagi gitu kan, udah damai aja. Nggak tahu berapa lama kayak begitu, akhirnya tersadar, akhirnya dia nggak dorong lagi. Nah, tahan dorongan sambil ngenasehatin gitu teman-teman. Nahan dorongan sama ngenasehatin, jadi kayak keluarin tenaganya double ya teman-teman, kayak gitu. Oke, itu aja, terima kasih udah nonton, terima kasih.